Mega petani. Banyak petani, banyak kelompok tani kan. Iya. Nah, perikanan pun juga demikian. Perikanan, Mega. Ya, perikanan kan banyak kelompok-kelompok perikanan, banyak nelayan. Biasa di giliran-giliran 1 tahun atau berapa bulan sebelum biasa ada kontestasi. Ya, marak bantuan-bantuan, jala buka ya. Itu kan sudah umum ya yang seperti itu, Bung Olil. Dinas Kesehatan, Bung Olil. Dinas Kesehatan, Mega Ransaki. Infrastrukturnya kan sampai ke bawah, puskesmas, Bung Olil. Termasuk rumah sakit, 500 rumah sakit itu, Bung Olil. Iya. Tapi kan sudah ada sekarang definitif kan, 508 di sana pegawai. Apanya? Dengan honorer. 508 pegawai, Bung Olil. 400 lebih ya, 408 kalau saya tidak salah, kalau bukan 500. Nadi? Banyak, Bung Olil. Nah, selepisnya lebih dari itu lagi BPMD, Bung Olil. Iya. Karena makin ada ke desa. BPMD di Tosi Lotane karena makin Tosi ke BPMD. Mega kan kepala desa. Bukan main. Aku kepala desa, si bawa lurah. Kemana nih? Dia koordinir kepala desa, lurah, kegiatan-kegiatan gampang didesain dari situ ya, Bung Adil ya. Iya. Dan sebagainya, kata paresa-paresana kan dan sebagainya. Iya. Jadi itu ya, kalau dinas sosial mungkin tapi tidak terlalu banyak juga. Mega tuh penerima bantuan. Mega kelompok-kelompoknya karena ada PKH, Bung Alili. Ada PKH, ada BLT, ada Polri. Strategis juga benar, sorry. Ribuan. PKH. Ribuan ya. Iya. Itu. Nah, itu nanti yang kita ingin lihat, Bung. Siapa-siapa orang yang ditempatkan di yang saya sebutkan tadi itu. Apakah right man on the right place, sesuai betul dengan keahlian orang yang ditempatkan di situ, ataukah seperti apa. Tapi ada juga OPD yang tantangannya mungkin tidak terlalu banyak masa, tetapi dia bisa memberikan juga income yang bagus ke depan, terutama dari segi PAD. Ya mungkin seperti pariwisata, Bung Alil. Iya. Ya, tapi terkadang itu tidak masuk di dalam itu ya radar-radar yang saya sebutkan tadi itu. Itu yang biasanya diperhatikan betul siapa yang menempat itu. Ada juga satu mungkin tidak terlalu banyak masanya tapi penting juga itu, Bung Alil, karena di situ dikumpul itu pajak-pajak, pendapatan. Apa beda? Kalau pendapatan pajak-pajak. Iya. Sama ada nih kan. Itu Bapenda. Itu Bapenda beda. Elite biasa orang di situ, Bung. Tempat bahasa kapan kan, Aldi? Pada PDAM ya, bahasa. Driver ini. Iya. Ada Thailand katanya yang main. Iya. Thailand. Skornya? Dek pegagah, Bang. Belum ada. Iya, Seripudi nih. Saya usul agar Bang Ilo Bung Halil diangkat jadi staf ahli Pemda baru. Biasanya kok staf ahli tuh. Bang Ilo Magatosi kok staf ahli. Staf tapi ahli. Gagang gotana. Iya. Ya harus staf ahli kan makan jalan ada sana biasa kan. Tapi memang ada staf ahli dulu, Bung Alil. Yang dimungkinkan memang bupati, kepala daerah, gubernur dan wali kota ketika terpilih termasuk presiden. Itu mengangkat staf ahli. Jadi staf ahli yang diangkat ini bukan dari ASN, Bung Alil. Disitulah biasa tempatnya tim ses atau akademisi yang punya keahlian dalam bidang tertentu, terutama ekonomi dan hukum. Masih ada lagi satu, Bung Alil ya. Tetapi setelah efisiensi anggaran, itu kan Mendagri sudah memberikan catatan bahwa tidak boleh lagi. Makanya Gubernur Sulawesi Selatan baru-baru ini ketika dia mulai merekrut itu kan pro kontra, Bung Alil. Tidak pro kontra, tidak boleh lagi. Kalau dulu ada, saya ingat dulu misalnya dari pimpinan-pimpinan partai itu masuk. Ada juga staf ahli tapi dari pemerintah ASN. Itu biasa selalu diidentikan dengan orang yang dihukum. Tak dempel kene. Tak dempel misalnya tidak sejalan atau tidak berbeda berbeda perahu dulunya boleh atau apalah, yang jelas dibawa ke staf ahli. Karena staf ahli itu namanya cukup keren, bagus, tetapi tidak ada anak buahnya biasa tidak ada meja. Satu di mejanya, jadi kerjanya staf ahli itu ya kalau dipanggil diminta pertimbangan dia hadir, kalau tidak ya baca koran aja di ruangan boleh seperti itu. Kalau orang mau santai sih sebenarnya di situ di staf ahli. Ini ada pertanyaan ini, Pak, ada jika nanti itu peraturan untuk P3K yang lulus di luar daerah
bisa kembali ke kampung halaman. Ini. Nah ini yang bisa jawab itu Pak Samsir. Pak Samsir. Iya. Orang-orang yang relevan ya, karena memang dia tugasnya. Tapi berdoa saja karena tetap ada upaya ini. Saya lihat dari pemerintah daerah bahwa P3K itu tidak boleh ada diskriminatif, Bung Alil. Ini kan terkadang biasa juga saya lihat itu dalam perlakuan orang bahwa ada perbedaan antara P3K dengan ASN yang terangkat ya, katakanlah lebih. Mestinya tidak boleh, Bung Alil. Sama saja. Iya. Apakah itu kita P3K paru waktu? Kata kan makro. Iya, paru waktu. Apa wita ikut TikTok Bang Ilo? Iro wajun kasih. Iro paru waktu beda. Jadi bate ya ya wena sing wajib putih. Itu yang banyak yang kecam, Bung Alil. Iya. Tidak boleh ada seperti itu. Itu kan diskriminatif. Ada gap ya, Bung Alil. Tidak perlulah seperti itu lagi, Bung Alil. Ya, kalau mengenai P3K di daerah lain misalnya lalu kembali ke baru juga P3K, saya belum tahu aturan nasionalnya seperti apa, Bung Alil, ya. Karena ini kan juga satu hal yang masih baru, sesuatu yang masih harus dievaluasi terus menerus. Ada juga wacana berkembang bagaimana kalau dia tetap ada salary, Bung Alil, ya. Maksudnya ada pensiunnya. Kan, Bung Alil, ya. Coba bayangkan sekarang yang itu ada sahabat kita itu, Bung Alil, diangkat hari ini, tahun depan sudah pensiun kan? Iya, tong. Jadi bagaimana? Mestinya kan diatur itu, Bung Alil. Misalnya yang hanya 1 tahun terangkat jadi P3K seperti apa kompensasi dari negara, yang lebih dari misalnya 2 tahun, 3 sampai 5 tahun seperti apa, itu mestinya diatur, Bung. Kasihan juga kalau begitu selesai langsung tidak ada, Bung Alil. Iya. Kalau hanya sekedar kompensasi saja misalnya langsung dikasih 1 kali, kan itu wajar karena dipotong dari gajinya, Bung Alil. Kita mau ini adalah selama dia masih hidup maka dia masih berhak untuk mendapatkan pensiun dari negara. Di Iro PNS ASN ya. Ini ada komen juga di bawah ini, Pak Rahman, benar itu bocor halusnya 6 bulan pasca dilantik bupatinya. Kukira yang bahasa itu PDAM karena urus air. Dinas PU gimana, Bang Ilo? Bagaimana menurut kalau dinas PU? Dinas PU itu kan ngurus proyek saja, pekerjaan fisik banyak di situ, Bung Alil, ya. Sebenarnya di PU itu jarang diberi sentuhan. Kalau mau dianggap ada pas suara, Bung Alil. Dia lebih banyak berhubungan dengan kontraktor di situ, Bung Alil. Cuma saya ingin katakan begini, yang ke depan ini yang bisa jadi kepala dinas PU yang minimal 2 jantung, Bung Alil. Maksudnya? Betul. Ega tuh. Apa ya rupi, Bung Alil? Agak makasih. Ya semega doain bahkan kalian nak bagi-bagi proyek, ada mana reke proyek, Bung Alil, maksudnya monor proyek, banyak proyek yang ada di PU kan, maksudnya. Jadi engkani anggota-anggota lainnya biasa itu masuk bumi zaman itu kepala dinas PU koordinatif papi nak makir, Bung Alil. Dia pernah ke paresa sih, Bung, tak pengkasih pangobi. Jadi engkau biasa anggota ya, Bung Alil. Ya lani kasih kepala PU ya, Bung Alil. Dia pernah ganda nongolop itu kapal na po dana ka delo ka mangundurkan diri kacau ka kana magis sila loko na sepole de patanggalan lemubi pole paresa ku Polda, Bung Alil, na ipan letu ku kampung re ken kasi panguli ni pater lo ka ku kejati pa ku jarana de na mati te ko akro alam birang iba jadi nol de letu mamay ken namuna do ini jantung de nol termasuk ya de ule yang mengaku memang aku jama-jama apa ko itu ada apa Ibu Yus agak langsung Ibu Yus. Iya, Bu Yus ini staf ahli atau diparkir. Oh iya. Iya, Anira, amin semoga Pak. Ya, Ibu Yus ini bisa diraba-raba siapa yang jadi gadis baru. Bisa, sudah bisa diraba. Apa kita maku ke Bung Alil magati tomay rong masuk bocorange. Magkadayano yan magati mereka ngirisang jadi formalitas man ni matu kota panggano ko do iya Pak permito ni sa diri sa kadayano ko yan ko magati magkukungal.
Iya, oke deh. Ya rasa nasi kayus biasa diraba. Iya. Bisa diraba. Iya. Diraba-raba. Kasih di ngeloner. Peti pera. Pak ada di frekuensi jadi apa maka sama yang kalinya ada peti pera. Iya, Anira. Iya Pak, ada juga per waktu. Nah, itu. Iya, Pak Rahman SP sedikit orangnya tapi banyak uangnya. Iya, PU nasengnya. Oh PU iya banyak uang di situ karena PUPR kan perumahan kan juga sudah digabung di situ jadi banyak sekali proyek-proyek pemerintah yang ada di situ baik proyek-proyek daerah yang untuk APBD maupun juga APBN Bung Alil ya. Kata tempat bahasa. Pemadam. Oh pemadam kebakaran nih. Itu jama-jama pemadam itu. Berdina mata Andre gajinya era Bung Alil. Oh iya mana kan? Apa standby 24 jam? Oh iya. Apa ikut telu subuna pole rusak hingga kebakaran harus standby Bung Alil. Iya. Nah itu tak telu kapan HP na pakai itu boleh kalau bete deh gak. Tapi lupa mana main reoto na apa joka Bung. Iya. Nah itu na pemadam kebakaran magugudam kar. Pak namu kasih taniana kebakaran agak isuruang ya kuku Jakarta di mana itu kan namu ulak mi agak main bola itu suruh to lokat sampai Bung Alil. Sudah oper jabatan ya bukan tugasnya lagi. Pokoknya segala jama-jama kita. Nah jama kasih. Jama. Pokoknya ya. Jadi untuk Anda jangan lupa di tap-tap layarnya. Iya. Jadi engkau kita program nasi aku baru wakil Bupati Makassar Bung Alil. Bagaimana menghilangkan atau meminimalisir yang namanya kemiskinan ekstrim. Ya, carana. Jadi engkau program nona ero makada manu garusi bawa iti ipat tingkat ingkatoni bojo nakuro landrewe. Maka anjay pertimbangannya katanya itu untuk jangka panjangnya bisa meminimalisir itu yang namanya yang namanya kemiskinan ekstrim Bung Alil ya. Karena salah satu target sekolah rakyat itu kemarin kan adalah sebenarnya menjadi priority adalah kemiskinan ekstrim. Iya. Tambahan di sisi lain juga Bung Alil ada juga berita yang menarik hari ini. Gitu kan? Garuda. Penerbangan maskapai penerbangan. Oh iya. Bertemu juga dan diterima juga kan? Iya. Dan di situ ada statement juga judul yang dibuat oleh wartawan bahwa Bupati wakil Bupati ini menginstruksikan kalau bisa ASN dalam perjalanan dinasnya menggunakan Garuda kan gitu Bung Alil. Iya. Nah kalau itu kok dari kasih ada kontradiktif bisa di sisi lain kita mau efisiensi misalnya. Mas Uli itu kok Garuda? Mas Uli Garuda Bung Alil. Tapi ada diskon 30 sampai 50%. Saya bilang kalau diskonnya 30 sampai 50% dan masih mahal. Untuk apa kita naik Garuda kan gitu. Tapi kalau diskonnya dibawa dari maskapai penerbangan yang lain itu baru kerjasama yang menguntungkan Bung Alil. Artinya daerah juga tidak terbebani dari efisiensi Impres nomor 1 tahun 2005. Coba bayangkan kalau rata-rata selisihnya 500 sampai 1 juta misalnya. Kali sering-sering digunakan berapa dana daerah ini yang bisa diefisiensikan misalnya kalau itu ditahan Bung Alil kita pakai maskapai yang lain saja karena yang jelas persoalan pelayanan menurut saya kalau kemarin dia pada Bung Alil cuma bedanya kalau di Garuda itu aja mungkin brandnya mungkin kita merasa aman terus yang kedua ada makan mungkin Bung Alil itu saja saya rasa fasilitasnya kemudian jadi menurut saya dia tak bus Dena tak bus. Pelayanan makumiro. Iya pelayanan. Makan jamu patut kok jauh kaki Bung Alil bertingkat olahraga. Oh iya, tapi masa anak kok tak 2 kilo? Oh ya, kok 2 kilo dia nanti bisa. Makanya dia biasa tuh. Magir profesor na Jepang lebih awet daripada profesornya orang Indonesia. Iya, magir. Nah, diteliti. Ternyata profesornya orang Jepang itu kenapa dia awet? Karena dia kalau mau pergi mengajar sebagai dosen itu dia naik sepeda Bung Alil. Oh iya. Naik sepeda. Jadi dia olahraga. Iya. Ini profesor tak tingkat pangoto isupiriki butkar pintuna naik lift naik eskalator jadi dia meto gagal olahraga makanya. Itu beda. Iya. Jadi dia teman nama gagal nak olahraga cek dia boleh. Iya, ini ada Pak Rahman ini. Itu salah satu alasan yang
saya merantau dulu karena kemiskinan ekstrim. Oh iya. Wah, manuto ka sedih teman kali ngasur-sur tuh, tapi mudah-mudahan aku kampona tahu itu maksudnya makan jaka-anja ni lino-lino itu di. Ini Muhammad Asrar. Susah mi menghilangkan kemiskinan Daeng karena masyarakat sendiri yang minta dimiskinkan agar dapat bantuan. Ya tuh maka deh nasang magi dia bantu aku nasapa mo to bantuannya. Iya. Apa yero sebenarnya Bung Alil? Cocok toro enasa pakar-pakar tak sebagian Bung Alil. Maka dia jangan berikan dia makanan, berikan dia pancing, belikan dia pancing Bung Alil. Supaya nakong kelangi pancing apa ake lo kemambeng supaya dia dapat apa-apa. Jangan kalau uang dibiasakan diberikan apa-apa Bung Alil. Maka dia menjadi terbiasa untuk menunggu bantuan-bantuan Bung Alil. Sehingga tidak ada lagi upayanya untuk mencari bekerja. Padahal rata-rata mereka masih sehat, tidak cacat apa dan sebagainya. Coba gara-gara parilo kula lengero Bung Alil. Coba kita lihat itu. Mereka masih sangat kuat, mereka masih sangat apalah Bung Alil, tapi karena terbiasa nih Bung Alil, mega angin narung te mega palolongan na ya. Nama kurang. Iya. Ini ada Rahman SP, Garuda itu kan bukan Garuda itu kan BUMN, makanya pemerintah diminta naik itu. Oh iya. Magolo nih kapan tuh? Magi bunga. Magolo nih. Lo tes me nunggu. Ternyata monitorku di depan ini bisa juga. Tapi saya mau kasih hilang saja volumenya sebentar dulu. Iya. Ayo dukung dan tonton timnas kita. Pada toro biasa jadi cocok toro nasanggota. Dulu kan ada desa tertinggal Bung Alil. Iya, desa tertinggal, desa Masiri biasa tahuin aku makedaki desa tertinggal. Aku marah mengamuk Bung Alil. Iya. Sama bilang kenapa? Apa alasannya sehingga saya dikatakan tertinggal? Bupatinya nih yang ngomong kepada daerah Toliko. Sekalinya dia bilang ada bantuan Bung Alil yang turun dari pemerintah. Muhammad Bung Alil tanpa berubah keadaan. Mentaji desa tertinggal maneng. Di nama Masiri. Daerah nama Siri Bangkadan. Iya. Aseng maku ke Bung Alil. Ya ini bawa ngecuang. Seperti itu ya. Iya. Cocok tenaseng ya serarona susah dihilangkan kemiskinan. Karena masyarakat sendiri yang minta dimiskinkan. Iya, bahkan sebenarnya sudah ada daerah-daerah tertentu Bung Alil. Daerah-daerah tertentu di Sulawesi Selatan saya tidak usah sebutkan. Itu sudah menjadi culture, sudah menjadi budaya di desa tersebut bahwa rata-rata metokor peminta-minta mana kor Bung Alil. Baik. Bung Alil. Ada begitu Bung Alil. Karena kenapa? Jangan anggap enteng. Itu saja Oga itu yang mengatur jalan itu Bung Alil. Luar biasa penghasilannya itu Bung Alil. Apalagi dia minta-minta Bung Alil. Apa kong kami itu tema dari maksudnya wana dem itu segan mak bere Bung Alil. Padahal itu kan tidak produktif karena ya seperti itu tadi Bung Alil. Itu bahayanya. Kalau dibiasakan, makanya pernah ada dulu ulama itu yang melarang kita ketika di lampu merah memberikan yang seperti itu. Di sisi lain ada perasaan kemanusiaan, di sisi lain menurut dia itu semakin kita jerumuskan dia karena terbiasa. Apalagi kalau anak-anak kecil terbiasa dari kecil sudah ngemis, besar pun juga jadi pengemis, belum lebih-lebih lagi. Maksudnya kalau besar nanti? Mentaji pengemis tom ya, atau lebih bisa lebih gawat lagi. Iya. Seperti itu. Apa wita makukuenge angka si sweeping pengemis atau ku lampu merah loka si bolana tahu na lokai sih. Oh iya maksudnya iya ada meminta-minta ke rumah. Iya. Ya, dan itu perlu juga diantisipasi atau Oh, iya Romegai tanda tangan apa tidi? Iya. Sudah di iya. Kamu tuh na kade. Oh iya. Padahal mereka na manipulasi mi. Iya. Jadi untuk Anda malam ini selamat malam untuk yang baru bergabung sama kami malam ini. Kemudian yang
dari tadi bersama kami juga selamat selamat malam untuk Anda ya. Ya. Jadi ini baru pengantar ceritanya. Kita belum tentukan topik Bung Alildi. Iya. Mudah-mudahan harapan kita teman-teman malam ini yang sudah ketemu dengan channel ini, room ini, mudah-mudahan insya Allah mudah-mudahan bisa setiap malam kalau kita sudah light atau pagi juga kalau ada waktunya ada kesempatannya bisa bergabung bersama kita Bung Alil supaya lebih memperkaya kita punya pikiran Bung Alil ya. Iya. Seperti itu. Nah, Ambokna MZ suara hati nih mirip suaminya kakak kelasku. Iya. Ya, itu Kak. Ya, selamat bergabung untuk Naura Rijal. Ya. Selamat mengikuti acara kita malam ini. Ya. Betul. Ya, baik yang ada di Facebook saat ini juga selamat malam untuk Anda. Kemudian di YouTube juga mengikuti acara kita. Betul. Ya. Pasole, wih, Pasole. Itu gak pasti Pasole. Oke, kalau Bang Ilo mirip katanya Megi Z. Iya makanya jamu itu Pak artis sedikit. Iya. Pakai lo dandut. Iya. Mega itu lagu-lagu nama Kanja ya. Mega nuna susurannya tuh Megi Z. Asa? Iya. Agar mulai Megi A, Megi B, Megi C, Megi Z. Nah lama yang Megi ya Pak Letus Z. Letus Z. Betul. Ini belum ada saya lihat ini gebrakan Pak Gub. Apa programnya? Iya. Magro Taita Anuna Pak Gub Gubernur Sulawesi Selatan. Iya Bung Alil. Jadi memang kalau kita lihat di media sosial Bung Alil kan masih banyak kritikan-kritikan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, apakah itu dari civil society, dari LSM akademisi, pers dan sebagainya terkait dengan karena orang kan sekarang ada referensi, ada pembanding Bung Alil. Jadi terkadang kan orang membandingkan misalnya dengan katakanlah misalnya seperti dengan Jawa Barat ya, di mana kan Deddy Mulyadi ini banyak melakukan inovasi turun ke lapangan. Betul. Iya. Nah sekarang ini kita masih jarang mendengar apa sih sebenarnya program yang hal-hal yang sifatnya inovasi yang mengalir. Iya. Belum ada, bahkan ada beberapa baru-baru ini yang kita selalu dengar itu kan kisru terkait penggantian dan mundur-mundurnya orang yang ada di sekeliling. Belum ya terakhir kalau tidak salah 1, 2, 3 hari ini yang viral itu yang Balit Banda apa itu mungkin kayak Bapeda ya di provinsi itu yang mengundurkan diri juga Bung Adil. Biasanya kan orang happy ketika ada jabatan, nah ini justru mungkin merasa tidak happy atau apa Bung Adil ya. Kemudian juga pernah kita dengar wacana untuk pejabat lingkungan tertentu itu harus menghafal senda atau benar atau tidak, itu apakah hoax atau apa itu Bung ya? Iya. Yang berapa sekian juz apa dan sebagainya seperti itu. Iya. Ini ada Muhammad ini. Salut untuk warga Pujananting yang cek dana untuk perbaiki jalan dan gotong royong kerjai. Oh iya. Ini juga ada ini. Saya dengar bahwa di Pujananting ini maceka untuk buat itu yang tambal jalan itu. Iya. Pokoknya warganya Pujananting, kemudian warga siapa saja yang lewat di situ menyumbang untuk perbaiki jalan yang berlubang. Nah, ini juga salut ini. Iya, Bung Alil. Jadi dulu itu kan kita dikenal sebagai orang Bugis, Bung Alil ya. Iya. Kegotong royongannya. Si pamase-mase, si patuo, si patokong. Nah, kalau mau pendrek bola, engkau melok maraka bola,
Iya. Dek mana perlu umumkan Bung Alil. Yang penting nesen itu maka dialog ya kak bola nasi a. Le supaya maju mak padang kamar ni turut. Tapi mi bawangnya bu onde misi bawa dokok bu nah. Kata palu butung bisa terangkat itu rumah tanpa ada bayaran Bung Alil ya. Iya. Itu dulu. Jadi di desa itu masih kental, ada beberapa desa yang masih kental kegotong royongan, kebersamaan. Ya mungkin Puja Nanting kembali mencontohkan seperti itu bahwa sebenarnya ketika kita bersatu, kita melakukan kegiatan-kegiatan swadaya, maka tidak perlu selamanya kita menunggu dari pemerintah, Bung Alil. Iya. Apa itu pemerintah ya? Apalagi misalnya jalan dan sebagainya. Kan semua kegiatan-kegiatan yang begitu tidak semudah yang kita bayangkan maka karena masalah tapawadina kemakro penuh dengan aturan-aturan Bung Alil ya. Jadi dia nama gampang malah keputusan. Betul. Apalagi kalau sudah jauh, sudah anggarannya sudah mulai besar, kecuali kalau perawatan kecil mulai tapi telepomi bawa kepala dinas pada pati atau anu mukoro atau aspal. Tapi kalau dalam sudah hal-hal yang besar mungkin tidak. Jadi kalau ada hal-hal yang begitu Bung Alil, yang kecil lakukan saja secara swadaya saja. Iya. Tapi beberapa kilo berapa kilo? Iya, mau anu tambal ya. Apa Wita lebih nih 20 juta kalau. Berarti luar biasa itu Bung Alil. Kita ajukan jempol itu Bung Alil kalau sudah seperti itu. Dan ya itu menjadi pukulan juga itu bagi pemerintah ya kalau sudah seperti itu karena mestinya apakah desa ataukah kecamatan ataukah kabupaten dia mestinya turun tangan ketika ada hal yang begitu. Iya, ada Mbok MZ. Iya, Kota Baru Batu Lican hadir Om. Oke. Selamat mengikuti acara kita. Orang baru nasen stay di Kota Baru. Iya. Oke. Ya, semoga baru ke depannya lebih maju lagi Pak. Yang penting kita semua mau bersatu membangun baru. Ya, cocok Anira Ani. Iya. Masih kuat persatuannya memang Puja Nanting Pak. Iya, cocok. Oh ya, alhamdulillah. Memang banyak lagi yang menarik di sana di Puja Nanting itu Bung. Saya dengar juga sekarang ini lagi dikembangkan Pandang. Oh, Nenas madu. Iya. Itu luar biasa Bung Alil. Iya, aku desa jangan-jangan itu. Menguntungkan sekali juga sekarang. Desa jangan-jangan, ya. Kepala desa Pak Rahman. Makan jatir. Betul. Jadi beruntung ada teman di sana yang kebetulan orang dari sana dan punya kebun begitu, dia nikmati betul hasilnya itu karena ternyata cukup menjanjikan. Pantasan di pasar-pasar baru ya, di pasar sentral sekarang ini kalau kita lihat itu banyak sekali mobil-mobil yang menjual nanas. Nah koilok ni bonyok tapana do mani bawa narteret ekor apa masih ku packing plastik laku sih. Apa makan jam itu macam ni napa nek burung lada-lada Bung Alil. Makan janta. Saya dulu kalau di Wajo Bung Alil karena saya lumayan lama juga di sana di Wajo. Saya biasa heran kalau kita makan itu ada nanas Bung Alil. Di pesantren Rewe. Makan jaga. Makutero tradisinya tuh makan aja Bung Alil. Burapi mubi nenekku baru biasa. Aku pemacang. Iya. Aku pemacang. Di pesantren Soko toh. Iya. Ini nanas ini Bung Alil pandang. Tanya ini anggota poleku Puja nanti coba nanas sama kada. Oh makan jatuh kan? Makan jatuh kurang. Apalagi nanas madu. Mas beli mikir besok satu tes dulu tuh suruh mamanya. Asal macan nih mana sosok palingnya ero kata-kata iya tuh susah tuh kata-kata itu tapi saya lihat pintar Ming kata orang kapang alat nak apa mulil karena tidak terlalu aneh misalnya ya. Iya cicem ini tak na sosok aga misalnya na ikuti jalurnya Ya tuh wana sedih menonton kawasayu tetap pangkak si korweoki nah video ini hanya ilustrasi semata bukan kejadian yang sebenarnya Nah pelek kartu paling menonton selampe nah tak makanan nama kalalada kita YouTube aduh. Makasih banyak untuk teman kita nih ada Bung JJ. Iya Muhammad Asrar. Tapi tidak muncul-muncul. Apanya yang tidak muncul-muncul?
Iya, tidak muncul anunar. Maksudnya itu tadi yang mau dinonton di YouTube ini gambaran minta Erick Thohir. Iya. Dia agak gol apa nggak golo aja di naunuki. Komentar nami bawang iri. Oh ini, apakah itu tidak berdampak negatif ke Pemda kalau begitu, Deng? Apalagi menurut info dijanji sama PU. Iya, tapi tidak muncul. Oh. Iya. Oh ini kayak ada Anira ini. Sampai sekarang itu Pak enak dikasih makan sama nasi panas atau nasi goreng. Coba. Oh iya. Iya deh. Iya pada pocangnya. Pada enak memang boleh. Makanya nenas itu kita gare aku foto kayak jabena he meonge kayak. Aku ya sena monor kesena laptop apa ganggulan ada ya. Jadi seperti itu Bung Olil. Enak kalau dengan nasi itu enak. Perlu coba-coba. Nanti kita coba. Apalagi kalau nanas madu ya. Nanas madu. Pasti lebih asik lagi itu. Nanas madu maka cening. Maka cening Bung. Dan itu sekarang mulai dikembangkan di lebih banyak lagi di mana lagi namanya itu di Pujananting. Di Pujananting desa Jangan-Jangan. Jangan-jangan ya. Iya, desa Jangan-Jangan. Itu dan pernah di situ kalau saya tidak salah panen raya ada hadir pejabat dari daerah. Nah kemudian terkait dengan jalan itu jalan Bung Olil, saya tidak tahu jalan yang mana yang dimaksud di sini karena ada juga jalan itu yang sempat hampir terpotong kemarin di Pujananting Bung Olil kena longsor kayak itu. Nah itu kan anggarannya tidak sedikit besar itu Bung Olil ya. Iya. Dan pernah direncanakan bagaimana daerah bisa memberikan solusi karena itu dananya tidak sedikit Bung Olil ya. Tapi baru-baru lagi kita dapat info bahwa ada dana apa sih impres atau apa itu? Dari pusat. Katanya sudah bisa mengcover semua itu, tapi kita belum tahu apa realisasinya karena ini kan baru media yang kita dengar Bung Olil ya. Nanti realisasi baru kita bilang realisasi. Karena di zaman pemerintahan SBY ini setelah dia lakukan efisiensi anggaran dan anggaran APBN kita terkadang defisit Bung Olil. Terkadang nanti ada betul-betul itu jadi baru kita bilang jadi. Karena terkadang sudah masuk di dalam perencanaan tiba-tiba di delete lagi Bung Olil. Zero nol. Karena apa? Karena defisit anggaran. Coba karek maku kita baca mana heboh itu maku ke media sosial karena pusing gini pemerintah sekarang ini terutama Menteri Keuangan karena target pendapatan pajak kita di tahun ini belum tercapai Bung Olil. Masih baru sekian persen Bung Olil. Sehingga muncul lagi guyonan atau hoax itu Bung Olil. Tapi saya anggap hoax barangkali karena mungkin sudah diklarifikasi bahwa ya rumah itu pas solo lo itu karek pajak Bung Olil. Maksudnya? Saya kata lo ngepas solo pajak pesui persen lah. Maka aku ya terjadi matuan rasa tongan di Indonesia kemarin. Iya. Tongan atau lo itu kalau bukan dipajak. Coba bayangkan dikasih naik lagi nilai pajak. Iya. Sumber-sumber semuanya dicari. Apalagi kira-kira ini di media sosial. Jadi mungkin pendapatan YouTuber, pendapatan e-commerce yang ada di media pasti dipajak semuanya itu. Iya, pendapatan pasti ini dipajak. Semua baik di media sosial. Jadi memang kayaknya ini negara kita ini Bung Olil tidak bisa hidup tanpa pajak Bung Olil. Padahal negara kita negara kaya. Iya. Korupsi triliunan bukan. Dulu kalau bilang triliun orang bilang 100 miliar. Wah malah pola ada nih di Tamsil dulu berapa kan sampai hari ini belum ketemu itu. Sekarang 1.000 triliun sudah kayak Pertamina itu luar biasa. Coba bayangkan itu kalau dibagi-bagi ke warga Indonesia itu atau membiayai APBD kita kan. Jadi memang memprihatinkan sebenarnya bangsa ini sekarang ini. Kalau mana nih pajak ya apa nulis itu nakung ke pajak Muhammad Rasulullah. Sesana tuh. Mudah-mudahan dek mana terjadi rumah keda apa pasti maku tanah sih maka ada agak urusan adik tuh kamu bantu akan elo sih pajak gitu kamu apa kira gitu. Contoh misalnya. Iya. Ini ada komen di bawah juga ini satu kali dicoba Pak pasti kita ketagihan. Wah, nasingan nanas madue. Ya. Nanas dengan siapa nasi. Itu yang komentar itu berarti biasa coba. Iya, ini Anita Ani, ya. Iya. Kemudian Pak Rahman SP. Itulah wajah Konoha, semuanya mau dipajak.
Iya. Jadi sinangin paling Eropa remangnya magala tuh mapa aja panas kedenas mapa aja pemerintah lagi magala mapa aja jadi Eropa remang mapa aja tuh. Iya. Iya, Milo. Memprihatinkan sebenarnya di negara kaya tapi seperti itu Bung Alian. Saya tadi sempat membaca itu. Waktu saya bawa materi 4 pilar MPRS Bung Alian. Bukan undang-undang itu ya kalau kita pikir dan kita hubungkan lagi dengan pasal 33 Bung Alian ya. Mana yang ada di pasal 33. Sebenarnya itu kalau mau dipikir bumi dan air dan seluruh kekayaan negara yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran. Kenapa bukan tidak diimplementasikan betul ini Bung Ali? Kalau itu diimplementasikan itu boleh, maka tidak ada satu orang pun menjadi raja terhadap sumber daya alam Indonesia Bung Ali. Tapi mungkin negara seburuk-buruknya ya, kalau negara yang kelola pasti akan banyak kembali kepada rakyatnya Bung Ali ya, pada masyarakat seperti itu. Tapi kenyataannya tapi kita bagaimana sekarang? Apakah begitu? Apakah kembali jika rakyatnya atau satu orang yang menikmati? Hanya segelintir orang yang memakai. Coba bayangkan di Indonesia konglomerat itu kalau saya tidak salah sepertiga ekonomi di Indonesia ini kan dia kuasai Bung. Hampir seperdua kan. Iya. Jadi kalau mereka memang memberi kontribusi atau menginginkan siapa menjadi pemimpin negara ya wajar kan kalau kita dengar bahwa pengaruhnya sangat besar karena memang mereka punya duit Bang Ali. Iya. Jadi pusat-pusat distribusi, pusat-pusat produksi dari hilir sampai ke hulunya itu dia betul-betul kuasai. Mana tadi? Agak. Nah cocok metode nasi merah mah Bang Ali. Yang kaya semakin makin kaya. Ya miskin semakin miskin. Oke Bang Alil. Iya kayaknya. Barangkali saya lihat sudah mulai ada kegelisahan ini. Jangan sampai pengaruh suhu udara yang ada di ruangan atau sudah ada kode-kode dari sebelah untuk ditemani juga si kecil. Yang jelas malam ini kita sudah sampaikan kepada seluruh teman-teman. Jangan lupa di follow akun kita. Karena insya Allah selain Senin sampai Kamis di pagi hari, kita juga hadir di juga malam hari jam 8 sampai dengan 9.30 1 jam setengah ya paling lambat paling cepat. Dan mudah-mudahan besok malam kita sudah ada tema yang untuk kita bisa bahas untuk kita lebih fokus membicarakannya Bung Alil. Iya. Oke, dan kita ucapkan ini terima kasih banyak untuk Anda yang sudah ikuti program kita di malam ini. Iya, utuhnya ini Pak Rahman yang sudah bergabung dari tadi ini. Kemudian ada anunya ini Maju Terus Iga Radio. Oke, makasih banyak. Betul. Iya. Di Tomar rumah tuh Bung Alil ada selingan gambus juga tuh mereka capek. Oh iya dia. Lagu gitu. Supaya kesempatan tongki dia jolo minum tak deh Bung Alil. Iya. Sang iyan lupa ya roh kede. Mak gambus uki olo atau lagu negato baru supaya si kampung taruh ke saliwak kampung yang modal yang tanpa mau nengerangi. Jadi saya itu Bung Alil biasa kalau langsung kan lihat ada kan konten-konten juga yang tahun 80-an itu Bung Alil. Menggambarkan tahun 80-an manasu tomote kuda poe boleh bosie macule-cule kibat tak bosi macule-cule mau wayang ada saya kadang itu biasa betul-betul terbawa itu kalau saya nonton yang seperti itu Bung. Karena kita ini kan di usia seperti ini kan kita ingat masa-masa kecil sama orang tua sama saudara dulu biasa ya kaca api garek cocok teh kaca api ini Sulando mati putar Bung. Aku mau lupa bure biasa aku pas sabar. Magi. Wadah dah. Jago mah kacapi makan jate lon. Onde lah buto peja lah buto si nena lah bu mana pana jaji. Iya. Kata kacapi tapi geti namanya. Geti kacapina. Iya. Makasih Tome. Ya kita doakan doa terbaik untuk teman-teman yang dari
asal baru tapi ada di kampung luar di rantau, memuarema di mana mungkin. Dan semakin sukses dan ada kesempatan kembali kampung, bisa bersilaturahmi dengan Iga Radio dan Bang Ilo tentunya ya. Seperti itu. Dan jangan lupa di follow akunnya Iga Radio dan akun saya supaya kita bisa lebih berinteraksi lagi ke depan Bung Khalil. Iya. Dan ini lagu kaca api ya. Aku ni seding oni na kaca api kan. Kan? Oni. Iya. Nah, bisa dijadikan background tipis deh. Iya, background iya. Turun lagi sedikit. Oke. Iya. Kalau begini kan masih tetap bisa ngobrol ini Bang. Iya. Jadi Milo Bajang kasih ki. Iya. Insyaallah. Mudah-mudahan sudah serta pada kemana-mana pengen Bung Khalil dan mulai besok kita sudah bahas tema-tema tertentu apa yang lagi krusial di daerah kita di Kabupaten Baru yang sama-sama kita cintai. Termasuk kalau ada hal-hal yang sifatnya Sulawesi ya, skop Sulawesi Selatan boleh seperti itu. Mungkin nanti bisa juga kita undang ada mungkin pejabat-pejabat yang ingin menyampaikan, ya boleh bergabung lah, ya ataukah ada politisi atau anggota DPR ini yang seperti kemarin kan kita undang anggota DPD RI yang di Waris Halit ya untuk reses dia di tempat kita bersama dengan formasi. Ya mudah-mudahan juga nanti bisa masuk di TikTok ini. Pelan-pelan dia harus belajar untuk gabung-gabung seperti ini. Iya. Oke. Ya. Oke, Bang Ilo, kita cukupkan sampai di sini dulu untuk pertemuan kita malam ini. Ya, terima kasih banyak untuk kebersamaan tak semua. Sehat-sehat semua. Ya, mudah-mudahan semakin mengalir rezeki kita. Iya, Bung Khalil. Mengalir juga rezekinya juga ke Bang Ilo dengan Halil juga. Iya, amin. Iya, dan tentunya kita sudah membersamai Anda di acara ini Titik Temu tak? Titik Temu mulai jam 8 tadi atau pukul 20 sampai malam ini. Iya. Tapi kayaknya saya masih serak ke Obama itu Bung Khalil. Obama. Nanti sebutnya Obama itu. Obrolan malam ya. Oke, nanti kita diskusi. Nanti kita dibuatkan playernya ya. Oke, Bung Khalil. Apa yang yang serak yang bagus, Obama atau Titik Temu? Nah, nanti Bang bagusnya teman-teman yang kasih pendapat nanti Bung Khalil besok malam ya. Iya. Apa yang bagus? Coba. Karena ada obrolan pagi berarti ada obrolan malam seperti itu biasanya. Nanti ada obrolan siang, obrolan sore. Oke, Bung Khalil. Kita cukup sampai di sini loh. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang selalu membara, laksana mangga muda sedang segar-segarnya. Madiana, hampir saja aku gila karenamu. Bagaimana kalau kau tak kumiliki? Ancur besena telur, ketor besena telur. Ancur besena telur, ketor besena telur. Apa yang engkau minta selalu tersedia. Jangankan cuma